Mari kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, saat kami membaca merenungkan firman-Mu, tolonglah kami lewat Roh-Mu yang kudus, supaya kami mengerti, pahami apa maksud firman dalam setiap kehidupan ini. Amin. Bacaan Alkitab kita pada saat ini dari Pengkhotbah 4 ayat yang ke-9 hingga ayatnya yang ke-12. Yang berkata begini: berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi, wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja yang dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Demikian bagian bacaan Alkitab yang menjadi tema kita, suami istri saling melengkapi. Saudara-saudara, saya mengantar dengan suatu ilustrasi. Pada suatu saat, Tuhan Yesus dan Petrus berjalan di kota Tomohon. Lebih tepatnya di Kelurahan Kakaskasen 1. Di saat itu perjalanan mereka menuju ke Kelurahan Wailan. Pada saat Yesus berada di Kelurahan Kakaskasen 1, Tuhan Yesus dan Petrus bertanya kepada seorang laki-laki muda yang sebetulnya waktu itu waktu untuk bekerja, tetapi ia sedang tidur di bawah pohon. Dan di sampingnya ada cangkul dan parang yang lahannya belum dibersihkan. Petrus berteriak kepada laki-laki muda ini, hai anak muda, bolehkah kami bertanya, di mana jalan menuju ke Kelurahan Wailan?" Laki-laki muda ini bangun dari tidurnya sambil menggosok-gosok mata. Laki-laki muda ini menjawab, "Saya tidak tahu, carilah sendiri." Saudara-saudaraku, mereka berjalan terus dan tiba di Kelurahan Kakaskasen 2. Di situ ada seorang perempuan muda yang sedang bekerja, lahannya sudah bersih, dan perempuan muda ini sedang menabur benih-benih bunga. Petrus bertanya kepada perempuan muda ini, "Boleh kami bertanya?" Wanita muda ini langsung cepat-cepat mendekati mereka dan berkata dengan santun, "Apa yang dapat saya bantu?" Petrus berkata, "Kami sedang menuju ke Kelurahan Wailan. Boleh kami bertanya kemana arahnya?" Perempuan muda ini menjawab, "Jalan saja terus, nanti kamu akan menemukan patung yang namanya Opo Orang. Belok kanan dan jalan saja lurus, nanti kamu akan menemukan seminari, dan jalan lagi sedikit, maka kamu akan menemukan apa yang menjadi tujuannya, yaitu Kelurahan Wailan." Saudara-saudara, dalam perjalanan Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, luar biasa perempuan muda tadi. Masih muda namun begitu santun dan sebagai pekerja keras. Berbeda dengan laki-laki muda yang tadi." Dan Petrus lagi bertanya kepada Yesus, "Guru, menurutmu siapa yang nantinya akan menjadi pasangan hidup dari perempuan muda tadi?" Yesus menjawab, "Yang nantinya akan mendampingi perempuan muda yang santun dan rajin tadi adalah laki-laki muda yang malas yang lagi tidur di bawah pohon tadi." Petrus protes. Ia mengatakan, "Ini tidak adil, Guru. Masakan perempuan yang santun dan rajin didampingkan dengan laki-laki yang malas?" Yesus menjawab, "Supaya nantinya perempuan yang rajin tadi mengajarkan laki-laki yang malas, supaya menjadi rajin, supaya di antara laki-laki dan perempuan untuk saling belajar, saling melengkapi,
berhubungan dengan kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan mereka. Saudara-saudara yang kekasih dan diberkati Tuhan, laki-laki dan perempuan, lebih tepatnya adalah suami dan istri, adalah dua pribadi yang berbeda. Mereka dari keluarga yang berbeda, watak yang berbeda, dan keduanya pasti memiliki kelebihan dan kekurangan-kekurangan yang tujuannya adalah untuk saling melengkapi. Pengkhotbah 4 ayat 9, berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Ungkapan ini hendak mengatakan dalam menjalani hidup, dalam melakukan pekerjaan, akan lebih ampuh, lebih berhasil apabila pekerjaan itu dilakukan oleh dua orang yang sehati sepikir, walaupun ada tantangan dan rintangan, bahkan kendati berat, namun pasti akan menikmati hasil karya yang mendatangkan sukacita. Saudara-saudara, demikian pula dalam perjalanan hidup rumah tangga. Kalau yang seorang terantuk lalu jatuh, yang seorang dapat mengangkat pasangan hidupnya. Dalam Pengkhotbah 4 ayat 11 dan 12, juga kalau seorang tidur berdua mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jadi jikalau dalam menjalani perjalanan hidup, jika seorang diri pasti akan lebih mudah dikalahkan oleh lawan dan musuh yang lain. Tetapi jika dua orang yang sehati, sepikir, sepakat, dan searah untuk menghadapi tantangan, godaan, cobaan, dan kesulitan, pasti dua orang ini tidak mudah akan dikalahkan. Firman Tuhan saat ini bagi kita keluarga-keluarga Kristen mau mengingatkan bahwa Allah Bapa di dalam Yesus Kristus yang telah mempersatukan kita menjadi keluarga Kristen yang juga memiliki kekurangan-kekurangan, kelebihan-kelebihan, tetapi di dalamnya untuk dikelola, dimanage, supaya menjadi kekuatan dalam menjalani hidup untuk kemuliaan nama Tuhan. Maksud Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus membentuk persekutuan hidup dalam pernikahan kudus ialah supaya suami istri hidup dalam cinta kasih yang saling melayani, saling melengkapi, saling mengampuni, saling bersukacita, saling membahagiakan. Ingatlah, berjalan bersama Tuhan kita tidak akan sedang berjalan di jalan tol yang bebas hambatan. Namun berjalan bersama dengan Tuhan pasti ada kerikil-kerikil dalam perjalanan hidup rumah tangga. Tetapi apabila kita terus hadirkan Tuhan sebagai pertolongan, maka dikala kita mengalami kerikil-kerikil berupa penderitaan, kesengsaraan, dan pergumulan hidup dalam rumah tangga, maka Tuhan akan hadir dalam setiap gumul kita. Kalau Tuhan hadir dalam setiap gumul kita, pastilah kebahagiaan dalam Tuhan menjadi bagian dalam hidup rumah tangga. Amin.